Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Festrat Mojo. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu e-commerce. Jadi e-commerce adalah pertukaran barang atau jasa yang dilakukan melalui internet, melibatkan berbagai model bisnis seperti B2B, business to business, B2C, business to consumer, C2C, consumer to consumer, dan lainnya. E-commerce memungkinkan interaksi antara bisnis dan konsumen secara online, memanfaatkan pasar digital untuk melakukan transaksi. Selanjutnya di sini ada konsep e-commerce. Jadi e-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada segala bentuk kegiatan perdagangan yang melibatkan pertukaran barang atau jasa melalui jaringan internet. Jadi ini mencakup berbagai model bisnis termasuk business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, dan consumer to consumer atau C2C dan lainnya. Dalam e-commerce, transaksi bisnis, pembelian, dan penjualan dapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Vina. Izin menyampaikan materi yang tadi juga sudah disampaikan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya itu ada model bisnis. Nah, model bisnis ini ada 6 teman-teman. Yang pertama itu ada B2B atau business to business. Nah, business to business ini adalah sebuah perusahaan yang menjual produk atau jasanya langsung itu kepada perusahaan lain. Lalu yang kedua ada B2C atau business to consumer. Jadi business to consumer ini di mana perusahaan itu menjual produk atau jasanya itu langsung kepada konsumen akhir. Yang ketiga ini ada C2C atau konsumen to konsumen. Jadi konsumen ini menjual produk atau jasanya kepada konsumen lain dan bisa dilakukan melalui platform online. Lalu yang keempat itu ada C2B atau konsumen to business. Jadi kayak ini sebuah individu yang menjual produk atau jasanya kepada sebuah perusahaan. Lalu yang kelima itu ada B2A atau business to administration. Jadi sebuah perusahaan menjual produk atau jasanya kepada lembaga pemerintahan. Yang terakhir atau yang keenam ini ada C2A atau consumer to administration. Jadi kayak sebuah individu atau lembaga pemerintahan, terutama kayak sektor administrasi publik kayak pembayaran pajak, BPJS, listrik, dan telepon. Terima kasih. Nah, jadi selanjutnya yaitu ada cara kerja e-commerce. Nah, cara kerja e-commerce ini sendiri melibatkan transaksi elektronik antara penjual dan pembeli melalui internet. Nah, proses ini tuh jadi terjadi tanpa adanya kertas dokumen atau kertas transaksi. Nah, jadi transaksi yang digunakan yaitu menggunakan dokumen elektronik. Nah, tahapan-tahapannya itu ada pelanggan. Yang pertama itu ada pelanggan memesan produk melalui website. Kemudian yang kedua yaitu pesanan dan pembayaran diproses. Dan yang ketiga yaitu ada produk dikemas dan dikirim kepada pelanggan. Peran penting pasar digital. Yang pertama itu ada fasilitator transaksi, yaitu pasar digital memfasilitasi transaksi perdagangan elektronik antara berbagai pemangku kepentingan secara efisien. Yang kedua itu akses global, yaitu memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen di berbagai lokasi geografis tanpa hambatan fisik. Yang ketiga adalah variasi produk dan penyedia layanan, menyediakan beragam produk dan layanan di suatu tempat, memberikan konsumen pilihan yang luas dan memungkinkan perbandingan produk yang mudah. Selanjutnya yang keempat yaitu peningkatan pencarian dan keterjangkauan, memberikan alat pencarian yang canggih dan filter untuk membantu konsumen menemukan produk atau layanan dengan lebih cepat, serta meningkatkan keterjangkauan produk yang mungkin tidak tersedia secara lokal. Yang kelima itu penguatan branding dan pemasaran, membantu perusahaan membangun dan memperkuat citra merek mereka melalui pemasaran online yang efektif, serta menyediakan platform untuk menyampaikan pesan merek kepada audiens yang lebih luas. Yang terakhir, analisis konsumen dan umpan balik, menyediakan data dan analisis konsumen yang mendalam untuk membantu perusahaan untuk memahami perilaku konsumen, preferensi, dan tren pasar, serta memberikan umpan balik pelanggan yang berharga. Dampak e-commerce pada bisnis. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Yang pertama itu dampak positif. Contohnya, yang pertama, jangkauan pasar yang lebih luas. Sebuah produk yang ditaruh di e-commerce itu bisa dilihat oleh konsumen yang lebih banyak. Selanjutnya, yang kedua, peningkatan pendapatan. Dengan pasar yang lebih luas tentu saja akan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, efisiensi biaya.
Yang keempat, kemudahan berbelanja bagi konsumen, karena konsumen bisa mencari produk yang ingin dia cari dan ingin dia temukan. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama itu resiko, karena tidak dapat melihat produk secara langsung. Dengan kita tidak bisa melihat produk secara langsung, maka akan rawan terjadi kecacatan suatu produk yang ingin kita beli. Yang kedua, isu keamanan dan privasi. Dengan menggunakan e-commerce tentu saja kita memasukkan data pribadi dan itu ada kerawanan terhadap keamanan privasi kita. Yang selanjutnya, yang terakhir, resiko penipuan. E-commerce ini masih rawan terhadap penipuan karena masih banyak orang-orang yang masih asing dengan menggunakan e-commerce ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanisa Nurul Kolbi dan saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada tantangan dan hambatan e-commerce dan pasar digital. Yang pertama itu ada teknologi. Teknologi yang digunakan harus mendukung kebutuhan bisnis dan konsumen, serta teknologi yang tidak efisien itu bisa menghambat pengalaman pengguna. Yang kedua itu ada ketimpangan akses internet. Ketimpangan akses internet di berbagai wilayah dapat menghambat perkembangan e-commerce, sehingga infrastruktur jaringan yang kuat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga, itu ada ketimpangan infrastruktur informasi. Ketimpangan infrastruktur informasi dapat menghambat masuk industri e-commerce karena infrastruktur informasi yang kuat dan konsisten diperlukan untuk mendukung perkembangan e-commerce. Dan yang keempat, itu ada ketimpangan kualitas produk. Ketimpangan kualitas produk dapat menghambat penggunaan e-commerce oleh konsumen. Konsumen yang tidak puas dengan kualitas produk dapat meninggalkan website atau aplikasi e-commerce. Dan yang kelima, atau yang terakhir, itu ada ketimpangan keamanan. Ketimpangan keamanan dalam e-commerce dapat menghambat penggunaan e-commerce oleh konsumen. Karena konsumen yang tidak puas dengan keamanan data mereka dapat meninggalkan website atau aplikasi e-commerce. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.